Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Hairunisa dengan NIM 06031182429012. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024, kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Di sini saya membuat tugas video guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hakikat manusia sebagai subjek pendidikan? Mengapa manusia dianggap sebagai pusat dari proses belajar? Jadi, manusia adalah makhluk yang memiliki akal, hati dan kesadaran yang membuatnya mampu berpikir, merasa dan bertindak. Dalam pendidikan, manusia bukan sekedar objek yang menerima pelajaran, tetapi juga subjek aktif yang berperan dalam membentuk dirinya sendiri. Pendidikan membantu manusia mengembangkan potensi diri, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual untuk menjadi pribadi yang utuh dan bermakna. Nah, mengapa manusia dianggap sebagai objek utama dalam pendidikan dan apa yang membedakannya dari makhluk lain? Berikut ini penjelasan mengenai unsur penting dalam hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi. Manusia memiliki akal untuk berpikir dan budi pekerti yang memungkinkannya membuat keputusan bermoral. Pendidikan bertujuan untuk mengasah kemampuan ini, sehingga manusia dapat memahami dirinya, lingkungannya, dan perannya di dunia. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berkembang. Setiap individu memiliki potensi yang terus berkembang sepanjang hidupnya. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan karakter yang membentuk manusia menjadi pribadi yang utuh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hidup sendiri. Pendidikan juga bertujuan membentuk individu yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Yang keempat, manusia dan dimensi spiritual. Pendidikan tidak hanya menyentuh aspek duniawi, tetapi juga spiritual. Sebagai subjek pendidikan, manusia perlu diarahkan untuk memiliki tujuan hidup yang bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, mengapa peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting untuk diperhatikan? Jadi, dalam proses pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan inspirator. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Ada pula tantangan dalam menerapkan hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Di era modern, tantangan pendidikan semakin kompleks. Globalisasi, teknologi dan perubahan sosial menuntut kita untuk terus beradaptasi. Globalisasi membawa arus informasi dan budaya yang tanpa batas. Kemudian, teknologi menciptakan perubahan besar dalam cara belajar dan bekerja. Sementara perubahan sosial mengubah nilai-nilai dan pola interaksi dalam masyarakat terus beradaptasi. Namun, prinsip utama pendidikan tetap sama, menjadikan manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dengan menjadikan manusia sebagai subjek pendidikan, kita berupaya membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, berkarakter, dan peduli terhadap sesama. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia adalah subjek utama dalam pendidikan, yang berhak mengembangkan potensi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari pembahasan kali ini, kita telah memahami bahwa hakikat manusia sebagai subjek pendidikan terletak pada kemampuannya untuk berpikir, berkembang, berinteraksi sosial, dan mencapai tujuan spiritual. Manusia bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga pencipta perubahan dalam proses pendidikannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.